Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini dalam beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak 124 mahasiswa untuk berkunjung ke IKN. Iya, ke IKN, bukan ke Hambalang. Sebentar bang, sebentar. Kenapa kok ngajak ke IKN? Ya karena wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Kalau wakil presidennya AHY, sudah pasti diajak ke Hambalang. Itu the real kota hantu. Wah, ini mahasiswa yang diajak wakil presiden Gibran Rakabuming Raka beruntung sekali. Kenapa beruntung? Ya iyalah, nggak diajak ke Hambalang. Bukan itu. Ya karena IKN itu adalah kota masa depan. Untuk masa depan anak dan cucu kita. Kecuali bukan untuk anak dan cucunya Rocky Gerung dan Roy Suryo. Jadi gimana nih yang katanya IKN mangkrak, IKN kota hantu, IKN nggak berlanjut? Aduh ya, biasalah, itu adalah omongan, ocehan, bacotan para pembenci yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Seniornya siapa? Amin Rais. Pengikutnya siapa? Ada Rocky Gerung, Roy Suryo, Rismon, Said Didu, Refli Harun, ya, dan kawan-kawannya. Itu adalah kelompok yang selalu menarasikan IKN itu mangkrak, IKN kota hantu. Faktanya sampai sekarang the real kota hantu ada di Hambalang. Oke lah, biar makin seru dan lucu, kita masih bersama Opung Parbelak ya. Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Beberapa waktu yang lalu, ya, wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka mengajak 124 mahasiswa untuk berkunjung ke IKN. Luar biasa. Luar biasa ini. Aku nggak bisa bayangkan kalau sempat wakil presiden kita AHY, kurasa 124 mahasiswa itu dibawanya ke Hambalang. Jadi untung ya, beruntunglah kita wakil presiden kita, Mas Gibran. Apa nggak repot itu kalau sempat 124 mahasiswa berkunjung ke Hambalang? Dari 124, 100 kesurupan. Yang 24 orang lagi gatal-gatal. Gatal-gatal. Untung juga bukan wakil presidennya Amin Rais, ya kan? Amin Rais wakil, sebentar dulu Pung, nggak terlalu tua itu contohnya kau bikin. Iya juga ya. Ganti Anies Baswedan aja lah. Iya. Anies Baswedan. Kalau sepak Anies Baswedan jadi wakil presiden, itu mahasiswa itu dibawa keliling, ya kan? Hari ini mengunjungi Tugu Sepatu. Hari kedua mengunjungi Monumen Bambu. Hari ketiga diajaknya mahasiswa ya untuk mengecat trotoar jadi warna-warni. Dengan anggaran untuk 124 mahasiswa itu, ya, dikeluarlah anggaran sebesar 124 miliar. Dana operasional untuk setiap mahasiswa 1 miliar. Lama kunjungan 3 hari. Not catatan di bawah, kelebihan bayar. Aduh ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Wapres kita. Luar biasa, Mas Wapres keren. Ya, jadi ini adalah bukti bahwasanya ya pemerintah dalam hal ini Mas Wapres ya itu tidak hanya omong besar ya, tidak hanya
memberikan ceramah-ceramah, tidak hanya memberikan pandangan tentang IKN, tidak. Tapi dia ya dengan cara yang luar biasa. Kalau aku menurutku ini cara yang elegan ini. Karena apa? Kalau misalnya mereka mengadakan diskusi, katakanlah Mas Wapres, ya berdiskusi, katakanlah hari ini ke UI, besok ke UGM, besoknya lagi ke Brawijaya, besoknya lagi katakanlah ke Unsri, besoknya lagi ke Cendrawasih, ya. Itu yang pertama pasti capek, ya kan? Yang kedua, ya sudah pasti memakan biaya yang sangat banyak, ya. Dan yang ketiga itu kurang efektif karena apa? Mereka hanya dicekoki dengan gambaran-gambaran yang tidak nyata gitu loh. Hanya berbicara katakanlah perkembangan, laporan berupa progres, ya. Setelah itu artikel-artikel digital ya mengenai bagaimana IKN sekarang kan begitu. Nah, kalau ini adalah cara paling efektif karena apa? Karena mahasiswa itu dibawa langsung ke IKN ya, dan di situ Mas Gibran mengatakan kepada mahasiswa, nah, kalian lihat dulu baik-baik, kalian lihat dulu bagus-bagus ya, betul-betulnya IKN ini kota hantu atau tidak. Amin, Rais. Milih sendiri. Ya, jadi ini cara paling efektif karena apa? Ini kan dari 10 universitas, dari 10 perguruan tinggi ya. Jadi ya ini mereka akan membawa kembali ya gambaran yang jelas mengenai IKN yang real gitu. Jadi mereka bisa cerita, testimoni atau bisa mereka mengadakan sedikit diklat ya mengenai IKN ya, progresnya bagaimana, dananya bagaimana, fasilitas apa saja yang ada di sana gitu loh ya. Nah, ini akan lebih gamblang gitu loh ketika mereka menjadi saksi mata sendiri dengan kemajuannya IKN. Itu dia. Ya, kita lihat dulu beritanya. Ini saya mohon maaf dulu ya. Ini kan seharusnya kita berangkat bareng-bareng semua ke IKN, tapi ini kita sedang menghadapi cobaan bencana di Sumatera. Jadi ini mohon maaf sekali ya teman-teman semua, saya tidak jadi ikut terbang ke IKN, tapi nanti di sana ada Pak Staf Khusus dan ada Pak Kepala Otorita. Nanti teman-teman akan berkunjung ke beberapa lokasi dan ya nanti silahkan dinilai sendirilah itu kota hantu atau bukan. Kalau boleh saran Pak Gibran, ya dari 124 itu, ya ini nanya. Dari 124 mahasiswa itu, ada nggak yang ikut demo kemarin? Tanya dulu. Kampusnya ada. Tapi kemarin? Kalau mahasiswanya kayaknya enggak, karena itu mahasiswa bayaran itu. Aduh, kenapa harus mahasiswa? Kenapa enggak ormas? Ya, kenapa pun? Kenapa enggak LSM? Kenapa enggak konten kreator kayak kami ini gitu loh? Kenapa hanya mereka yang diajak Pak Gibran, kami enggak? Ya, karena mahasiswa kan mereka kan masih bergantung kepada keluarga. Jadi mereka harus difasilitasi, Oppo. Betul. Beda. Kalau Opung Parbelak bersama teman-teman YouTuber Nusantara bulan 8 kemarin pergi ke sana tidak difasilitasi siapapun, biaya sendiri. Nice. Kalian kira cuma mahasiswa yang ke sana? Kami juga. Makanya ya lagu kami itu kami bikin di di IKN ya. Jadi itu menunjukkan bahwasannya YouTuber Nusantara ya bersama dengan teman-teman lainnya, bersama dengan netizen Nusantara, bersama dengan seluruh rakyat Indonesia mendukung berjalannya pembangunan IKN. Itu. Iyalah. Lihat jinglenya Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara, keren kan? Walaupun isinya jelek-jelek semua orangnya. YouTuber Nusantara kenapa sih nggak ada yang ganteng? Karena udah kawin semua. Udah laku semua. Aduh.
bercanda ya. Kenapa harus mahasiswa? Karena begini ya, mahasiswa itu kan bisa dikatakan golongan manusia yang paling kritis kan begitu. Iya. Dan juga golongan manusia yang di mana usianya itu adalah usia mencari jati diri gitu loh ya. Jadi mereka itu bukan hanya mencari jati diri sendiri, tapi mereka mencari jati diri kampusnya, mencari jati diri organisasinya, mencari jati diri bangsanya ya. Dan ini akan menentukan bagaimana sikap mereka ya untuk di tahun-tahun yang mendatang. Nah, demikian juga ya, kenapa harus mereka dibawa ke IKN ya? Karena kritisnya itulah makanya banyak mereka ini sering dicekoki dengan hal-hal negatif gitu. Apalagi sekarang ini banyak pembicara-pembicara, narsum-narsum ya, banyak orang-orang yang berusaha untuk menjelek-jelekan pemerintah melalui workshop, seminar-seminar gitu ya. Ya, katanya seminar pembangunan ya, padahal yang dijelek-jelekan pemerintah. Katanya seminar pertumbuhan ekonomi, tapi yang dijelek-jelekan pemerintah kan begitu. Nah, di sini mahasiswa perlu mengetahui secara gamblang ya, perlu mengetahui secara detail, perlu mengetahui secara jelas ya bagaimana gambaran IKN itu. Bagaimana caranya yang paling bagus, yang paling unik, yang paling elegan, yang paling efektif, yaitu dengan membawa mereka ke sana. Gitu ya. Jadi sehingga gini, ketika ada pembicara, ada narsum ya yang menjelek-jelekkan pemerintah, yang menjelek-jelek IKN ya, yang mengatakan IKN mangkrak, mengatakan IKN tidak mungkin dipakai, dikatakan IKN tidak akan mungkin menjadi ibu kota ibu kota negara, yang mengatakan bahwasanya IKN tidak akan pernah menjadi masa depan bangsa ini, mereka bisa menepisnya secara langsung. Betul. Karena kan kita tahu kan, ya manusia-manusia model Rocky Gerung, ya ini banyak meracuni meracuni mahasiswa dengan gagasan-gagasan atau dengan ide-ide yang menurutnya benar sebetulnya salah, gitu loh. Yang sebetulnya salah menurutnya benar, gitu loh. Ya kita sudah lihat bagaimana Rocky Gerung, ya kalau kritis terhadap pemerintah, oke lah, nggak apa-apa, ya. Tapi kritisnya ini yang bukan konstruktif gitu. Tapi kritisnya ini kritis yang destruktif. Coba bicara tentang mangkraknya IKN ya. Dari mana? Berarti datanya itu data bohong atau dia itu menerima hoax atau ya ada tendensi tertentu dari seorang Rocky Gerung. Amin Rais begitu juga, ya kan? Mengatakan bahwasanya IKN mangkrak. Ada gazah, ada zembut masuk lubang gazah, ada gazah, ada zembut masuk lubang gazah. Ya siapa yang paling kencang menyuarakan mangkraknya IKN? Pembenci Bapak Jokowi. Betul itu. Ada Rocky Gerung, ada Amin Rais, ada Anies Baswedan yang nggak tahu malu itu. Ya, yang sok-sok mengomentari prestasi orang, sementara prestasinya sendiri pun nggak tahu entah apa-apa aja. Ada Said Didu, ada Refli Harun. Iya. Ada kemarin itu Faisal Assegaf kemarin. Kalau sekarang nggak tahu aku, ya kan? Mau nggak dia komentar miring tentang IKN? Ya namanya termul pendatang baru, ya kan? Ya setelah itu apa? Ya tokoh-tokoh politik yang tidak sejalan dengan Bapak Joko Widodo, ya. Tapi secara keseluruhan sebetulnya kita harus mengakui bahwasannya masyarakat itu sudah mulai cerdas gitu loh. Masyarakat itu sudah mulai terbuka dengan keterbukaan media sosial sekarang ini. Ketika ada orang ya yang mengatakan IKN mangkrak, walaupun itu tokoh nasional sekalipun, mereka kan cek, ya kan? IKN mangkrak. Wah, Amin Rais yang bilang. Rocky Gerung yang bilang. Refli Harun yang bilang. Roy Suryo yang bilang. Jadi udah tahu gitu ya. Mereka bisa langsung mengecek sendiri gitu loh. Karena apa? Ya, karena akan ada counter-counter ya mengenai bagaimana IKN itu progresnya itu berlangsung dengan
baik gitu loh ya. Jadi contohnya ya, kami secara langsung ya mendatangi IKN ya, kami secara langsung mendatangi IKN ya. Tapi ini nggak semua video ku tampilkan ya. Ini dia sebentar. Ya, jadi Opung Parbelak sudah ada di IKN. Ini bukan editan ya, bukan AI. Coba gerak-gerakan bibirmu dulu. Nah, itu dia. bukan AI ya, bukan AI ya. Asli. Bukan editan ya. Original. Nah, jadi ini muncung-muncung kalian. Bukan dua anak gajah. Jadi ya bagi kalian yang bilang IKN mangkrak ya, datang sendiri buktikan di sini kan begitu. Terserah kalian. Mau kalian bilang kami ini ternak Mulyono nggak apa-apa. Yang penting kami punya uang untuk beli tiket. Itu yang penting, Pung. Aduh. Ya, jadi ini lihat ya. Nah, tuh lihat tuh. Nanti dibilang AI ya kan. Apalagi Mbak Amin kan itu AI. Itu jembut. Nih, beneran ya. Nah, ini ikonnya luar biasa. Nih, ini ikonnya. Nah, ini monyet Dufan nggak masuk ini. Monyet Dufan. Ya, saksikan next perjalanan ya. Jadi sama teman-teman YouTuber Nusantara, Black Hormat Jenang, Gerobokan Gokil, Bang Boy, Mbak Jogi Official, nah Mas Agri di ujung di atas sana. Ya, saksikan terus Opung Parbelak sedang ada di IKN. Bye bye. Itu dia buktinya. Keren, Pung. Mantap. Bahwasanya Opung Parbelak bersama dengan teman-teman yang lainnya, ya ini kan karena mencari ya, jadi tak hanya beberapa orang yang nongol di sini, ya. Jadi dengan biaya sendiri, dengan keinginan yang kuat, ingin membuktikan bahwasanya IKN itu memang berjalan dengan lancar. Gitu loh ya. Kalau dibilang katanya, alah Opung Parbelak pasti dibiayai. Enggak. Kalau dibiayai Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara udah masuk berita kami. Bener juga lagi. Selain itu, ya kami itu di sana itu mengikuti mendapatkan kehormatan ya menjadi undangan khusus. Undangan khusus. Upacara ya. Menjadi undangan khusus dalam acara pengibaran bendera. Iya. Nah, ini aku tampilkan ketika kami sudah selesai ya menjadi tamu di upacara pengibaran bendera. Ya, masih dengan Kang James Wilo di Riatu Aka. Oh, bedi. Nasinya tinggal dulu. Pegel. Tapi demi Opung aku turutin lah. Jadi YouTuber Demi Nusantara persahabatan kita. lagi upacara ya, ada Mas Agri Fanani dengan pacarnya. Halo, Mas Hengki, akhirat. iya. Pak Ketut dari Bali, Fans club. Gerobokan Gokil yang udah ngos-ngosan di sana. Ini teman kita asli dekat dari sini. Ibu Indrawati ini dari Purwakarta, Salemur. Salam Bu Engki. Oh, luar biasa. Jadi kita baru aja apa ya? Lu bukan gokil kali ya. Iya, aduh. Ya ampun. Iya kabarnya. Iya, ya. Jadi itu penampakan ketika kami baru saja menyelesaikan ya upacara bendera. Selain itu, ya Opung Parbelak dan juga teman-teman dari YouTuber Nusantara mendapatkan kehormatan juga ya untuk menanam pohon di areal IKN bersama dengan Pak Basuki. Ya, kita lihat ya. Hari ini saya ikut menanam pohon di IKN dengan Pak Bas, Kepala Otorika IKN ya. Mungkin pohon ini kecil sekarang ya. Tapi saya percaya 10 sampai 15 tahun ke depan pohon ini akan jadi sumber manfaat besar buat generasi kita ya. Menanam pohon itu sebenarnya investasi jangka panjang. Bukan uang, tapi investasi udara bersih,
kesejukan, dan lingkungan yang sehat. Bayangin, satu pohon aja bisa hasilin oksigen untuk 2-3 orang setiap harinya. Artinya, semakin banyak pohon kita tanam, semakin banyak kehidupan yang kita jaga. Jadi jangan tunggu nanti, mulai aja dari sekarang. Dari halaman rumah, kebun kecil, ataupun bahkan pot sederhana. Ya. Mohon yang kita tanam hari ini adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Sebentar dulu, ya. Ini investasi untuk anak cucu kita, ya. Lebih bagus kau sampaikan pesan ini, Raid, ya, sama Roy Suryo. Bilang sama dia, Roy Suryo, tanam ya pohon sebanyak-banyaknya untuk warisan untuk anak cucumu. Ya kan nggak masalah, sama Rismon juga bilang. Iya. Ya kan, Refli Harun juga bilang. Ya, tapi paling enggak sama Rasulullah duluan. Karena apa? Ya, karena muncungnya itu yang paling rajin mengatakan IKN itu mangkrak. Jadi itulah dia, makanya ya dengan diajaknya mahasiswa ke sana. Mahasiswa ini kan golongan kritis. Kalau kita katakanlah, kalau kita ke sana ya paling orang-orang yang mengatakan ya bagus Opung, luar biasa Opung, keren Opung. Itu pendukung Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara. Ya walaupun memang jumlahnya besar, 58% dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia, tapi alangkah lebih baiknya ketika mahasiswa dibawa ke sana. Karena apa? Mahasiswa itu tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan kepentingan politik. Betul, Bu. Itu dia, ya. Kalau kayak kami ini kan ya bisa dikatakan separuh hidup kami kan sudah terkontaminasi nih. Bukan cuma separuh hidup, separuh nafas sudah terkontaminasi dengan politik. Tapi kalau mahasiswa enggak. Apalagi beberapa waktu yang lalu, ya, Mas Gibran, ya, itu juga melakukan diskusi. Seringkali melakukan diskusi dengan banyak kampus, ya, Cendrawasih, Sriwijaya, UGM, UI dan lain sebagainya, ya, bisa dikatakan ya ini adalah langkah konkret gitu loh, ya, dengan membawa 124 mahasiswa dari 10 universitas loh, ya, dari 10 universitas. Ini akan menunjukkan kepada mereka, ya, bahwasanya negara serius di dalam membangun bangsa ini. Itu dia, ya, ini udah nggak tahu nggak tahu cerita, nggak tahu data, nggak tahu sumber. Enak aja ngomongin IKN mangkrak, enak aja ngomongin IKN itu hanya menjadi proyek ambisius Bapak Joko Widodo. Yang bilang siapa? Amin Rais. Amin Rais, siapa lagi? Pokoknya kali ini ku bilang ya, Amin Rais tertampar oleh Gibran. Mohon maaf dulu ya. Ini kan Wapres Gibran kelihatannya sudah capek dengan ribut soal IKN yang nggak kelar-kelar itu. Bukan capek kerja, tapi capek sama omongan. Omongan yang bunyinya keras, tapi isinya kosong. Banyak yang teriak kota hantu, tapi kakinya belum pernah nyentuh tanah Nusantara. Daripada debat panjang di studio atau adu argumen di media sosial, Gibran milih cara yang lebih elegan, tapi menohok. Dia nggak ngajak ribut, tapi ngajak datang. Nggak pakai teori, nggak pakai asumsi. Datang, lihat, rasakan sendiri. Mahasiswa jadi sasaran ajakannya, bukan tanpa alasan. Karena menurut Gibran, mahasiswa itu masih punya akal sehat, belum kebanyakan kepentingan. Kalau mereka sudah lihat langsung, ceritanya bakal beda. Gak gampang digiring isu murahan. Gibran juga tahu suara mahasiswa itu nyaring. Sekali ngomong, bisa kemana-mana. Maka daripada mahasiswa ikut nyebarin kabar katanya-katanya, lebih baik mereka pegang fakta. Fakta yang mereka lihat pakai mata sendiri.
Nada bicara Gibran tegas, kelihatan serius. Bukan marah berlebihan, tapi jelas ada rasa kesal. Kesal karena proyek sebesar ini terus diseret jadi bahan ejekan. Seolah-olah negara cuma main-main bangun ibu kota. Kalau katanya kota hantu, ya lihat sendiri. Kurang lebih begitu pesannya. Kalimatnya simpel, tapi nusuk. Karena orang yang yakin dengan omongannya, gak akan takut diuji di lapangan. Gibran gak janji manis, gak bilang semuanya sudah sempurna. Dia cuma minta satu hal, jujur sama apa yang dilihat. Kalau ada yang kurang, sampaikan. Kalau ada yang jalan, akui. Di matanya, pembangunan itu proses, bukan sulap. Dan IKN itu memang sedang dikejar, bukan ditinggal. Tapi narasi yang beredar seolah semua berhenti, semua mati, semua kosong. Makanya ajakan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini tamparan halus buat mereka yang doyan ngomong tanpa bukti. Sekaligus pesan keras bahwa negara nggak alergi dinilai, asal adil. Dengan cara ini, Gibran seolah bilang, hentikan ribut di luar pagar. Masuk, lihat ke dalam, lalu bicara. Karena di negeri ini, kebenaran nggak lahir dari teriakan, tapi dari keberanian melihat fakta. Begitu isu IKN dilempar, ceritanya langsung liar. Dari yang bilang sepi, mangkrak, sampai yang paling kebablasan, kota hantu. Katanya kalau malam sunyi senyap, gak ada kehidupan, cuma lampu temaram dan angin lewat. Seolah-olah IKN itu bukan proyek negara, tapi lokasi uji nyali. Narasi makin ngawur ketika mulai muncul bumbu horor. Genderuwo, kuntilanak, penampakan ini itu. Lucu, tapi juga miris. Negara lagi bangun ibu kota, tapi yang dijual justru cerita seram. Dan anehnya, banyak yang percaya tanpa mikir dua kali. Yang paling keras ngomong biasanya justru yang paling jauh dari lokasi. Belum pernah datang, belum lihat alat berat, belum dengar suara mesin, tapi sudah yakin semua berhenti. Ini bukan kritik, ini asumsi yang dibungkus sensasi. Isu kota hantu ini bukan cuma soal salah paham, tapi soal framing. Seolah-olah pembangunan IKN ditinggal begitu saja, seolah negara menyerah. Padahal faktanya, target masih jalan, progres masih dikejar, dan kerjaan di lapangan nggak pernah benar-benar mati. Di titik ini, kelihatan jelas kenapa Gibran kelihatan naik tensi. Bukan karena anti kritik, tapi karena capek lihat kebohongan yang diulang-ulang sampai dianggap kebenaran. Kalau dibiarkan, yang rusak bukan cuma proyek, tapi kepercayaan publik. Narasi kosong ini juga berbahaya buat generasi muda. Mahasiswa yang harusnya kritis malah dijejeli cerita setengah matang. Padahal kritik yang sehat itu lahir dari data, bukan dari potongan video atau caption provokatif. Gibran paham betul, opini bisa lebih cepat menyebar daripada fakta. Sekali kata kota hantu nempel, susah dilepas. Makanya satu-satunya cara melawannya bukan debat, tapi pembuktian langsung. Makanya mahasiswa diajak supaya isu horor itu ketemu tembok realita, supaya cerita gelap itu ketabrak cahaya fakta di lapangan. Karena yang benar nggak butuh dibela berisik-berisik, cukup diperlihatkan. IKN memang belum ramai kayak Jakarta, dan itu wajar, namanya juga proses. Tapi menyebutnya kota mati adalah bentuk ketidakjujuran. Ini bukan tempat kosong, ini tempat yang sedang disiapkan. Disinilah narasi kosong mulai kehilangan tenaga. Karena ketika fakta berdiri di depan mata, cerita genderuwo dan kuntilanak cuma jadi bahan tertawaan. Dan pelan-pelan, kebohongan akan kelelahan sendiri. Itu dia. Jadi biasanya ya orang yang mengatakan IKN itu mangkrak, ya itu adalah orang yang karir politiknya mangkrak. Amin Rais. Orang yang bilang IKN bakalan mati, berarti memang dia itu udah kepengen mati. Orang yang mengatakan bahwasanya IKN kekurangan anggaran, berarti memang kehidupan keluarganya yang kekurangan anggaran. Kalian berpikir nggak? Ya, kenapa mereka bersuara keras mengatakan IKN mangkrak, IKN nggak dapat dana, IKN nggak ada investor? Karena mereka nggak dapat proyek, nggak dapat jabatan, nggak dapat kue dari proyek IKN. Makanya ribut itu. Iya. Apalagi kayak Amin Rais ya kan dikatakan itu apa katanya kota hantu ya kan. Makanya kan udah beberapa kali ku bilang kalau berkunjung itu jangan malam-malam. Berkunjung itu usahakan jam kunjungan, sedangkan jam kunjungan di rumah sakit aja antara jam pagi sampai jam 10 malam. Masa kau datangnya jam 11 malam?
Ya hantu lah yang kau jumpai. Gak usah jauh-jauh ke IKN, ya. Mbah Amin, gak usah kau jauh-jauh ke IKN, ya. Itu di tangga dekat rumahmu itu ada hantunya itu. Pohon pisang yang ada di belakang rumahmu itu ada hantunya. Ya. Nah, di teras depan rumahmu itu, ya, yang biasa kau nongkrong-nongkrong, mana tahu di situ ada pocongnya. Gak usah jauh-jauh kau sebar fitnah ke IKN sana. Rumahmu itu pun berhantunya itu. Begini, Banyak logikanya Inggrisnya begini. rumah. Kalau orang ya ini sikap afirmasi ya. Jadi kalau orang berpikir saya cerdas, saya kuat, saya menang, saya sukses, saya berhasil, saya cerdas, saya kuat, saya sukses, saya menang, saya berhasil dengan usaha yang dilakukan terus-menerus ya, maka itu akan menjadi kenyataan. Karena apa? Yang ada di pikirannya sukses, berhasil, menang, kaya, ya mapan, sejahtera, kan begitu. Iya. Karena ya itu yang termanifestasi dalam kehidupannya. Betul. Makanya Iya, kalau iya. pikiran negatif begitu juga, ya saya sakit, saya bodoh, saya miskin, saya sakit, saya bodoh, saya miskin. Ya udah itu yang bikin orang itu miskin karena apa? Mulai dari pikirannya. Iya, betul itu, Bung. You are what you think gitu loh. Yes. Kau itu adalah apa yang kau pikirkan Iya, ya. Jadi iya. kalau berbicara hantu, dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu. Berarti dia lebih banyak bergaul dengan hantu daripada manusia. Wajar, karena apa? Ya kan? Karena dia bukan pejabat. Kalau dia pejabat, udah otomatis dia lebih banyak bergaul dengan pejabat. Iya. Karena kebanyakan main sama hantunya dia, makanya dibilang itu kota hantu. Dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu. Kan begitu. Kenapa dibilang mangkrak? Mana tahu yang bersuara keras sekarang tentang mangkrak adalah orang-orang yang kemarin melakukan proyek mangkrak. Apa itu mana tahu. hamalan? Dan juga proyek-proyek mangkrak lainnya. Aduh, Rocky Gerung. Mana Rocky Gerung? Rocky Gerung Buddha. Rocky Gerung ini bahaya nih. Ya, karena apa kemarin ya aku udah tampilkan sama kalian ketika dia di persidangan, dia kan. Dia ngaku dia nggak punya apa namanya? Dia tidak punya posisi apa-apa di dalam kampus, hanya dosen. Dosen biasa. Dosen biasa yang memiliki kemampuan berbicara, yang A bisa jadi Z, Z jadi A. Ini nih yang ngomong ini kemarin aku masih ingat ya bahwasanya Joko Widodo sedang menjual Indonesia ke Cina. Lewat apa? Lewat proyek IKN. Iya. Goblok. Kita dengarkan dulu ya testimoni daripada mahasiswa yang sudah datang ke sana, oke? Oke, mantap. Luar biasa. Satu pun pasti nggak ada anaknya Rocky Gerung di sini kan? Sebentar dulu, Bung. Kau itu kadang-kadang meleset tau. Udah tahu orang nggak pernah kawin kok. Kau bilang dia punya anak. Satu pun kayaknya nggak ada ini anaknya Roy Suryo ini. Apalagi ya? Mulai lagi kok kan? Enggak, karena aku tengok bukan masalah punya anak atau nggak punya anak ya. Satu pun nggak ada yang mirip sama dia. Langsung kayak gitu ya kalian bilang lah aku menyerang personal. Nggak pernah aku menyerang personal. Ya kan aku bilang betul itu. Kayaknya nggak ada anak Roy Suryo di sini kan? Karena Iya, apa? betul, Satu emang. pun nggak ada yang mirip ini aku bilang. Nggak ada aku berbicara tentang kejantanan atau vitalitas, nggak ada. Kecuali kalau aku bilang, tengok kalian lah itu ya. Roy mana mungkin bisa mengirim anaknya ke situ karena memang dia nggak mampu punya anak. Kan nggak aku bilang begitu. Kecuali kalau aku bilang kayak gitu baru komentar kalian. Ya, ini adalah testimoni dari mahasiswa yang berkunjung ke sana. Ada UI, ada UGM, ada Brawijaya, ada Sriwijaya. Luar biasa. Dan beberapa kampus lainnya ya. Nah, sekarang aku akan perlihatkan sama kalian ya bagaimana pekerja proyek juga masih mengerjakan. Sampai sekarang masih ramai pekerjaan ya. Pekerja di IKN sebanyak ini kok. Masih ada yang bilang mangkrak. Bang,
Ini bos mau kemana bang? Dua. Oh, ini ngapain sih orang-orang masuk dalam bang? Ya. Lo katanya Oh ya. Lo katanya mangkrak bang? Katanya mangkrak. Suruh kesini yang mau mangkrak. Suruh ke sini kalau mangkrak. Nah, ya, ini bukti kalau ASN katanya kan kemarin katanya apa? ASN gak ada yang mau berkantor di sana katanya kan? Iya. Nih, ku sampaikan sama kalian, ku tunjukkan sama kalian bagaimana ASN sudah banyak yang bekerja di sana. Ya, ini adalah bis yang menunggu untuk diantar ke rusun-rusun ASN tempatnya masing-masing. Begitu. Salam sehat, salam waras untuk semua yang menghujat IKN. Mudah-mudahan kalian segera memohon ampun, segeralah sadar diri bahwa menghujat itu tidak baik. Alangkah baiknya kita mendukung untuk kemajuan Indonesia. Iya. Salam. Baik kali Bapak ini mendoakan orang ya. Kalau aku bilang, kalau Bapak ini kan gitu dia, bagi yang menghujat IKN, segeralah ya berubah, kan begitu. Kalau Opung Parabela mana bisa kayak gini lembut. Bagi muncung kalian yang mengatakan IKN mangkrak, datang sendiri kalau memang gak ada ongkos kalian bilang sama Opung. Buka matamu itu lebar-lebar. Kalau nggak melek juga matamu itu kasih balsem. Ya, jadi ada beberapa spot yang kita nggak boleh ngambil foto, seperti bagian dalam Istana Garuda itu kita nggak boleh ambil foto karena ya itu sudah ketentuan dari mereka. Ya, makanya kemarin itu waktu di apa namanya di apartemen ASN Opung Parabela nggak ngambil foto, takut juga nanti kan menabrak aturan. Jangan sampai kita kayak Roy Suryo menabrak aturan. Iya. Ya, jadi itu tadi kalian lihat kan ya betapa apa namanya tempat ASN-nya itu, rusun ASN-nya itu aja mewah ya kan. Siapa ASN nggak mau ke situ? Saya juga mau. Itu dia. Nah, tadi kalian tengok kan bahwasanya air di sana melimpah. Ya, bisa diminum, bahkan diolah ya dengan luar biasa. Jadi kesaksian sedikit ya. Waktu itu Opung Parabela bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara ada sekitar 5 hari di IKN ya. Itu apa namanya keliling ya, mengunjungi spot-spot ya di mana fasilitas-fasilitas penting itu dibangun ya. Seperti tempat pembuangan sampah akhir ya. Di sana itu ternyata ya otorita IKN mampu mengubah atau mengkonversi sampah yang tadinya sampah menjadi listrik. Itu luar biasa. Ya, setelah itu pengelolaan air minumnya pun juga begitu luar biasa. Ya, setelah itu pusat-pusat keagamaan seperti masjid, gereja, dan juga tempat-tempat ibadah untuk agama lainnya itu juga tersedia di IKN. Ya, setelah itu pusat olahraga. Kalau tidak salah, stadion PSSI juga ada di sana. Ya, kantor-kantor Kemenko. Ya, waktu bulan 7 kemarin, bulan 8 kemarin kami ke sana. Itu sudah rapi, sudah tersusun, sudah bagus semuanya. Keren. Tinggal nempatin. Ada orang nggak berkantor di situ? Ada lah. Banyak orang berkantor di sana ya. Jadi orang yang paling orang yang paling nyinyir ya adalah orang-orang yang sebetulnya memang nggak pernah ke sana. Bahkan orang yang nggak pernah ke sana. Jadi makanya orang yang mengkritik nyinyir terhadap Bapak Joko Widodo adalah orang yang tidak merasakan sebetulnya bagaimana efek pembangunan yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Itu dia. Iya. Atau ya orang yang nggak dapatan jatah semasa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kalau Opung Parabela dan juga YouTuber Nusantara termasuk yang mana? Opung Parabela dan YouTuber Nusantara sudah pasti termasuk kelompok orang ya yang merasakan dekat dengan Bapak Joko Widodo karena merasakan ada efek pembangunan yang luar biasa. Betul. Tapi nggak begitu dengan Megawati. Megawati pernah cerita, biar tahu kali di depan forum mereka, cerita katanya Mbak Puan itu kemarin ke IKN.
Katanya karena susah air, jadi dia lap-lap aja. Dengarkan ini. Ini Mbak Puan waktu cerita di mana tuh di IKN, Mbak Puan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah airnya susah. Terus kamu mandinya pakai apa nu? Ya lap-lap aja. Ih. Terus paskibraka saya, lo ini bener. Paskibraka saya banyak yang maaf kena murus-murus. Ternyata kena itu apa? E. coli. Nenek. Ibu. Sekarang begini ya. Itu Mbak Puan anak ibu, itu mandinya di mana? Kami sehat-sehat aja kok. Kami bawa anak kecil lagi. Anakku Chloe yang umurnya waktu itu pas 2 tahun. Ya kesana itu sehat-sehat aja kok. Alhamdulillah ya. Orang airnya bagus. Jadi kalau kita pagi-pagi di sana biar tahu kalian, ini lucunya. Kalau pagi kita ke sana, itu Embunnya. itu banyak memenuhi kayaknya turun gitu, seolah-olah turun gitu, berembun gitu ya. Keren Dingin, pokoknya. sejuk. Nah, tiba kalau siang nanti biar tahu kalian harus pakai payung kalian karena panas. Ya ini situasi sebenarnya. Cuman hutannya masih terjaga. Panasnya itu nggak kayak panas di kota besar gitu loh ya. Panas tapi ya masih berangin lah gitu. Karena memang masih tetap terjaga hutannya. Gitu. Terserah kalian kalau urusan IKN ya, kalian mau pilih mana? Lebih mendengarkan Opung Parbelak atau mendengarkan Amin Rais? Mau mendengarkan Opung Parbelak atau Megawati? Mendengarkan Opung Parbelak atau Rocky Gerung? Mendengarkan Opung Parbelak atau Roy Suryo? Pernah si Ahmad Kosinudin alias Tompel, biar tahu kalian, ngamuk-ngamuk di TV. Kalian tahu bahwasanya ikan itu mangkrak? Kalau saya disaksa, saya seret itu Jokowi. Tompelmu itu jangan dulu urus yang lain. Terlalu besar, terlalu kecil kapasitasmu mengomentari masalah IKN. Jujur lah Tompel, serius. Terlalu kecil kapasitasmu, nggak imbang. Kalau fokus ingin membersihkan legasi bangsa, tunjukkan saya ijazahnya. Kalau mau fokus Gibran mau naik lagi, ya tunggu nanti. Jangan curi tetap membangun narasi persoalan hukum ini dikaitkan dengan politik. Seolah-olah kami yang mendelegitimasi urusan hukum ini menjadi politik. Selama ini kami yang selalu dituduh demikian. Kami berpolitik, kami ada orang besar, kami didanai. Nah, hal hari ini justru saudara Norman yang membawa narasi ini kepada politik 2009. Sekarang rakyat nggak butuh 2009 seperti apa. Sekarang saja persoalan bangsa begitu banyak. Kalau kita bicara tentang politik 2009, sekarang politik untuk rakyat dulu lah. Apa sih yang sudah diberikan saudara Gibran kepada rakyat? Atau kalau bicara Jokowi, ada yang menyatakan, oh kita harus lihat infrastruktur dan seterusnya, jangan ngomongin ijazahnya. Oke, kalau kita bicara itu, berapa hutang yang ditinggalkan, berapa legasi kerusakan lainnya. IKN akhirnya mangkrak, bahasanya Basuki sih akan molor, tapi bahasa yang pas itu IKN mangkrak. Nah, ini legasinya Jokowi itu. Legasinya Jokowi ini. Lalu kalau legasi ini mau dilanjutkan, apakah kita mau melestarikan kerusakan bangsa ini lalu kita wariskan bisa ya? Lah ini utang 8.000 triliun. IKN mangkrak. Itu berapa kerugian negara? Kalau saya jadi ketua KPK, proyek ikan itu adalah proyek yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi, maka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199, maka saudara Joko Widodo, kalau saya jaksa agung, saya akan sidik saudara Joko Widodo karena telah melanggar undang-undang korupsi. Oke, baik, kita jeda. Kosong. Ini yang dibilang Eli dan Neti itu banyak ngomong tapi nggak ada isi otaknya. Ini ya itu. Kapasitas otaknya minim. Ini yang dibilang itu. Yang otaknya kecil katanya. Kalau ku bilang sih sama sekali nggak punya otak ya kan. Ngomongin undang-undang, nggak tahu data. Betul, Bu. Kalau saya jaksa, saya akan sidik itu jaksa Joko Widodo. Kawan, operasi plastik dulu kau. Leset kawan ini. Kalau kayak gini nih, ya makanya aku bilang otakmu terlalu kecil untuk menjangkau apa yang terjadi di IKN. Nggak bisa, nggak tertampung otakmu, Tompel. Nggak tertampung otakmu ya. Kalau bicara tentang IKN itu, pergi dulu kau ke sana.
Nggak nyampe Dasar otaknya. HTI. Jongkok otaknya nih. Jadi kalau orang-orang kayak gini nggak heran kita. Karena apa? Ya, pahamnya dia paham khilafah. Apapun yang terbaik dibikin bangsa ini, bagi dia nggak ada satupun yang baik. Bagi dia yang baik itu adalah paham khilafah. Iya. Masih ada ya catatannya sama aku dan juga masih ada bukti digitalnya bahwasanya ini orang pendukung khilafah. Hati-hati sama yang namanya si Tompel. Kalau bisa di Yang kayak gini tuh menjadi racun gitu loh. Ini harus kita antisipasi ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Kita dukung terus pemerintah dan kita dukung terus pembangunan IKN. Kita doakan supaya IKN boleh berjalan dengan lancar. Amin. Dan bahkan sebelum 2045 IKN sudah efektif menjadi ibu kota negara. Ibu kota pemerintahan, ibu kota administrasi dan juga ibu kota keuangan semuanya. Ya, oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.